Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dimenangkan kaum muslimin, sampai dijelaskan bahwa ketika peperangan ini dimenangkan, kaum muslimin meletakkan senjata-senjata mereka di pohon zaitun. Maka melihat orang Yahudi ketakutan, Dajjal marah. Dan tidaklah Dajjal keluar kecuali bi ghadbatin yaghdibuha, karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi. Marah Dajjal kepada orang Yahudi, kenapa kamu diam saja, gitu bahasanya. Maka bangkitlah Dajjal. Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sahih, keluar dari Khurasan. Di mana Khurasan? Di Asfahan. Di mana Asfahan? Di Iran. Di situ sudah ditunggu di kampung Yahudi 70.000 pasukan orang-orang Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Alaihim toyalis, kata Rasulullah. Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syam. Mulai dia membuat fitnah. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti, Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan. Dia pura-pura jadi orang baik, pura-pura jadi ahli ibadah, pura-pura ngaku muslim, supaya bisa mendekati orang-orang. Lama-lama ngaku nabi. Maka orang-orang pun kemudian menjauhi Dajjal ini, karena orang-orang Islam, mereka sangat yakin tidak ada nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak laku ngaku nabi, maka Dajjal mulai mengaku Tuhan. Ketika dia mulai mengaku Tuhan, itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal nampak ciri fisiknya, rajulun, seorang laki-laki, syab, anak muda, ahmar, kulitnya kemerah-merahan, qasir, orangnya pendek, gemuk, kemudian afhaj, kakinya bengkok, ja'dur ra'si, rambutnya keriting, ajlal jabhah, kemudian dahinya lebar, aridatun nahri, bidang dadanya, mamsuhul ainil yumna, sebagian matanya buta sebelah, dan yang melihat seperti buah anggur yang menonjol ke depan, sangat aib, nampak tidak baik, tidak memiliki muka yang buruk Dajjal itu. Kemudian di antara kedua matanya tertulis kafara, yaqra'uha katib au ghaira katib, qari au ghaira qari, bisa dibaca oleh orang yang bisa nulis ataupun tidak bisa menulis, oleh orang yang bisa baca ataupun yang tidak bisa baca, akan tertera kafir di sini. Bukan non muslim ya, kafir. Kemudian setelah itu Dajjal tidak mungkin punya keturunan, akim la yulad. Dan Dajjal memiliki kendaraan khimar yang sangat besar. Yang khimar ini bisa berkeliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, sehingga mudah untuk kesana dan kemari. Dan diikuti 70.000 area Yahudi Asfahan. Lihat ikhwan, kira-kira tampang yang seperti ini ganteng apa jelek itu? Tampang yang seperti ini gagah atau tidak gagah? Tidak gagah. Jalannya saja bengkok kakinya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang bengkok kakinya, awas Dajjal. Ya. Kemudian matanya cuma satu. Kemudian kriwel. Kemudian tertulis kafir dan nggak bisa dihapus. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, lihat, bentuk Dajjal itu jelek. Bentuk Dajjal itu jelek.
Tetapi masalahnya bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keanehan-keanehan kepada Dajjal. Dia mampu melakukan apa-apa yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Tukang sihir sekalipun tidak bisa. Karena dia pakarnya di atas tukang-tukang sihir. Ya. Dia rajanya tukang sihir. Bagaimana tidak bisa ikhwatu fiddin dunia ngikut Dajjal? Bukan Dajjal ngikut dunia. Kata Dajjal, hei bumi, keluarkan pembendaharaanmu. Langsung keluar emas, keluar perak, keluar jamrud, keluar perhiasan macam-macam. Ya. Kalau Dajjal mengatakan kepada langit, hujan kamu, maka langit hujan. Kalau dia mengatakan kepadamu, tumbuh kamu, tumbuh. Mau buah apa? Mangga, duren, pisang, apa? Sebutkan. Gimana orang-orang tidak terpikat dengan Dajjal? Walaupun jelek kayak gitu, ya orang-orang tertariklah dengan Dajjal. Maaf ya, apalagi ibu-ibu, itu suka kali sama Dajjal itu. Ya. Kenapa coba yang banyak nanti di akhir zaman para pengikut Dajjal itu ibu-ibu? Karena kesenangan ibu-ibu itu berbeda dengan kesenangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu senangnya cuma satu, perempuan. Makanya kalau dia gabung di grup cerita poligami saja. Tapi kalau ibu-ibu grupnya itu isinya gambar tas, gambar baju, gambar gelang. Ya kan Bu ya? Jarang bilang cerita bapak poligami, jarang. Marah yang ada. Ya. Artinya kesenangan ibu-ibu itu kepada harta lebih, makanya terfitnah dengan harta. Apapun yang dimau ibu-ibu sama Dajjal, mau apa? Mau tas? Merek apa? Semua dikasih. Sehingga karena kejahilannya, karena ta'assubnya, karena mengikuti hawa nafsu dan perasaannya, sehingga para wanita akan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal dibandingkan laki-laki. Sampai karena takutnya bapak-bapak kepada ibu, pulang dia, dicarinya anak perempuannya, dicarinya ibunya, dicarinya saudarinya, dicarinya bibinya, dirantai, jangan sampai berjumpa dengan Dajjal. Sampai dirantai. Tapi jangan dirantai dari sekarang ya. Ya. Nanti kalau keluar Dajjal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini ikhwatu fiddin, dengan melihat fisik Dajjal yang jelek itu, Dajjal ini mengaku Tuhan dan diberikan keanehan yang luar biasa. Anehnya, dia tidak bisa menghapus kafir di dahinya. Dia bisa mengatakan kepada langit, hujan kamu, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Keluar kamu pendaraan bumi, keluar. Setiap datang ke sebuah desa, kalau mereka mau beriman kepada Dajjal, disuburkan, ternaknya digemukkan, kemudian makannya dicukupkan, semua kaya. Tapi dia tidak sanggup menghapus kalimat kafir. Dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya yang bengkok. Dia tidak bisa merubah fisiknya supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Tidak bisa. Kenapa coba? Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang paling sempurna kecuali Allah. Dan itu menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun makhluk, sesakti apapun makhluk, seluar biasa apapun makhluk, tidak bisa menandingi kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Maka siapa yang ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Lihat kekurangan makhluk. Kalau anda ingin mengagungkan Allah, lihat kekurangan makhluk. Baik makhluk itu orang baik, ataukah makhluk itu orang jahat. Saya contohkan, Nabi SAW baik atau jahat? Baik.
Tapi Nabi SAW ketika perang Uhud, gigi gerhamnya pecah, berdarah. Kemudian serpihan helm perangnya nancap di pipinya dalam, sampai yang mencabut sahabat dengan giginya rompong. Ada bekas lukanya Rasulullah. Kenapa Rasul terluka? Kenapa gigi Rasul sampai pecah? Untuk menunjukkan bahwa sekalipun dia Nabi, sekalipun dia Rasul, sekalipun diberikan mukjizat, tetap saja ada kekurangannya di situ. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Dajjal itu sangat jelek. Sesakti apapun tidak bisa menghapus kafir di dahinya, tidak bisa meluruskan kakinya yang bengkok, tidak bisa kemudian mengobati matanya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah makhluk dan di sana ada Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kalimat kafara di dalam di dalam jidatnya Dajjal itu kafara gitu ya. Apa kata beliau? Sesungguhnya itu alamat zahir yang tidak bisa dihapus. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan itu, di mana seorang muslim akan sanggup membaca apa yang ada di jidat Dajjal itu. Baik dia bisa menulis atau tidak, baik dia bisa membaca atau tidak. Tapi orang-orang munafik, orang-orang ahli maksiat, apalagi orang-orang kafir, seolah-olah mereka tidak diperlihatkan kalimat kafir. Lihat, dari sini ikhwatu fiddin, bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas-jelas ada kafirnya, dia tidak mau mengkafirkan Dajjal, malah jadi pengikutnya. Itu tanda-tanda yang sudah jelas loh. Jelas-jelas saya ini kafir, kenapa kamu ikut orang kafir gitu. Tapi sekali lagi, hidayah milik Allah. Kalau Allah hendak memberikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kalau Allah hendak menyesatkan, tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika bicara tentang kinayah seorang nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kasih kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini maka, karena hidayah itu milik Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kalau seandainya Allah takdirkan Dajjal muncul, agar kita diistiqomahkan dan tidak mudah goyah keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mudah membolak-balikan hati orang. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi sudah kafir. Ma'asyiral muslimin, ini fitnah yang luar biasa. Baik, kita akan urut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa para pengikut Dajjal? Saya katakan di awal bahwa Dajjal itu akan muncul di Khurasan, kemudian akan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya. Dari situlah mulai Dajjal melanglang buana. Kemudian Dajjal pun mulai memerangi bangsa Arab.
Kemudian banyak orang-orang Arab akhirnya ikut Dajjal, orang-orang Arab yang jahil. Banyak yang ikut Dajjal. Kemudian nyasar ke orang-orang Turk. Orang-orang Turk itu orang-orang yang matanya sama dengan mata kita. Kayak orang-orang Asia model-model antum ini. Ya. Jadi matanya sipit, wajahnya bulat gitu ya. Kulitnya putih. Itu kan orang-orang Asia. Orang-orang Turk. Kemudian juga orang-orang asing, bukan orang Arab. Kayak kita ini orang asing, bukan orang Arab. Orang asing akan banyak menjadi pengikut Dajjal. Orang-orang Turk banyak akan mengikut Dajjal, termasuk juga para wanita. Saya katakan dari tadi, para wanita akan banyak dan sangat banyak mengikuti Dajjal. Termasuk juga adalah orang-orang yang memang dari hatinya sudah penuh dengan kemunafikan dan kekafiran, maka mereka akan jadi para pengikut Dajjal. Dajjal ini ikhwatu fiddin kemudian selama perjalanannya 40 hari ini akan membuat fitnah di sana dan di sini. Sebagaimana tadi yang sudah saya ceritakan, dia lewat ke sebuah perkampungan kemudian mengajak beriman. Kalau kampung itu beriman, maka Dajjal menjanjikan tanahnya subur, ternaknya gemuk, kekayaannya ditambah, dan mereka tidak akan kelaparan dan mereka akan dikayakan. Tapi kalau tidak mau beriman, ditinggalkan Dajjal, tiba-tiba kering kelontang tanahnya, hilang makanannya, mati tumbuh-tumbuhannya, mati binatang-binatangnya, kelaparan. Begitulah Dajjal. Ya. Seolah-olah di tangannya sorga dan neraka, seolah-olah di tangannya air dan api, padahal itu adalah sihir yang ditampakkan syaitan. Ma'asyiral muslimin, sampai akhirnya Dajjal berusaha untuk masuk ke dalam Mekah, tetapi Dajjal tidak bisa masuk karena di Mekah itu dipagari oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah. Makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Makkah dan Masjidil Haram. Akhirnya bergerak ke Madinah. Rupanya di Madinah sama. Madinah itu tanah haram, dikelilingi Dajjal. Sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi. Kemudian Dajjal mengatakan, hadza qasru abyad, hadza qasru Ahmad. Inilah istana putih, inilah istana Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi, istananya Nabi SAW. Subhanallah. Apa yang dikatakan Dajjal, bahwa inilah qasru abyad, ini istana putih. Lihat Masjid Nabawi ini kalau di malam hari, cahaya yang memancar itu warna putih itu. Persis seperti sabda Rasul, kinayah dari perkataan Dajjal. Ya. Karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah, geram dia. Kemudian dia hentakkan kakinya 3 kali, maka dengan hentakan kaki Dajjal itu, tiba-tiba gempa bumi Madinah itu salasa rajafat, 3 kali gempa, bergegar bumi. Maka orang-orang munafik ketakutan, takut mati di dalam kota, takut terkubur dengan tanah. Akhirnya orang-orang fasik, orang-orang munafik keluar dari Madinah, dan mereka menjadi para pengikut Dajjal. Kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya, kuat iman dan ilmunya, mereka tetap di dalam. Maka ini disebut sebagai gempa khallas, rajafatul khallas, artinya gempa yang memisahkan orang mukmin dan munafik. Pisahkan orang-orang munafik itu, dikeluarkan. Lah di tengah-tengah Dajjal sedang berbaris dengan pasukannya, tiba-tiba dari arah kota Madinah keluar anak muda. Anak muda ini tidak dikenal siapa dia. Kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir? Kemudian anak ini warnanya putih, kulitnya putih, dan dia mengatakan
bahwa saya orang yang kelak akan dibunuh Dajjal, khurafat. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu. Bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dibunuh Dajjal, sementara hadis Rasul tidak menceritakan rumahnya di mana, siapa bapaknya, dari desa mana dia. Tidak ada. Hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar. Anak muda yang kuat imannya, kuat ilmunya, kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal, hampir dibunuh pasukan Dajjal. Tapi kata pasukan Dajjal, jangan dibunuh. Bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang? Biarkan dia yang membunuhnya. Maka kemudian mereka pun barisan terpencar. Anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal. Ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal, maka Dajjal mengatakan, atashhadu anni ilahun, maukah kau bersaksi saya ini Tuhan? Maka anak muda ini mengatakan, tidaklah menambah kepada aku kecuali pengetahuan engkau ini Dajjalun kadzab alladhi akhbarani Rasulullah, yang telah dihabarkan Rasul kepada aku. Akhirnya Dajjal marah. Dajjal mengambil senjata, kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya, belah jadi dua. Kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu. Di antara belah badan dua itu, di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan. Kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya, kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini, atashhadu anni ilahukum, maukah kalian bersaksi bahwa adalah saya ini Tuhan kalian, ana rabbukum, saya Rabb kalian? Semua orang-orang mengatakan, ya, kami bersaksi Anda ini Tuhan. Maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu yang sudah terbelah dua itu, berceceran darah ke sana kemari, tiba-tiba dihidupkan kembali. Ilmu apa itu? Rawa rontek. Bukan rawa rontek, ini di atasnya rawa rontek lagi ini. Ya. Ini ilmunya Dajjal, ilmu sihir. Ketika anak muda ini dihidupkan, kata Dajjal, sudah tahu kesaktianku, maukah kau akui aku adalah Tuhan? Kata anak muda ini, tidaklah, kata anak muda ini, setelah kejadian ini tidaklah menambah kepadaku kecuali engkau itu Dajjalun kadzab akhbarani Rasulullah. Makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan Rasulullah. Maka Dajjal ngamuk. Hampir-hampir dia membunuh anak muda, tapi tidak bisa. Dajjal sudah hilang kesaktiannya, tidak bisa lagi membunuh anak muda itu. Akhirnya karena takut aibnya, padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang, jangan percaya dia, kejadian itu hanya satu kali, tidak mungkin diulang lagi. Tapi dasar orang yang sudah buta hatinya, buta matanya, buta hidayah, maka tidak didengar ucapan anak muda itu. Akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu air. Padahal anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi, tidak mungkin membunuhku. Tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti, dilemparnya ke dalam api, tidak jadi dibunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Dajjal pun mulai melanglang buana ke sana kemari, menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Dan inilah fitnah yang paling besar. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan kau jadikan musibahku menimpa kepada agamaku. Dan Dajjal ini fitnahnya soal agama, betul-betul disesatkan kita ini, dirubah agama kita ini. Makanya kenapa wajar kalau para nabi itu sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati Dajjal, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi mengatakan kepada umatnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Termasuk Rasulullah.
Nabi SAW sangat ketakutan, sehingga Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis saati a'zam fitnah min fitnatil Masihid Dajjal." Sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat ketakutanlah, karena Rasul mengatakan seperti itu. Apalagi Rasul itu kalau cerita Dajjal terus saja bercerita, kadang di mimbar Jumat, kadang di khutbah-khutbahnya, kadang ketika menasihati dalam peperangan, kadang ketika ngobrol, selalu bercerita Dajjal. Gimana sahabat gak takut? Sehingga sahabat mengatakan, karena engkau selalu bercerita Dajjal ya Rasulullah, hatta dhananna annahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami para sahabat menyangka seolah-olah Dajjal itu sedang bersembunyi di kebun kurma Madinah. Saking takutnya para sahabat, jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma Madinah, karena Rasul selalu bercerita tentang Dajjal. Dan begitulah caranya para nabi untuk menghindarkan kemunculan Dajjal, dengan cara berbicara banyak tentang Dajjal, karena Dajjal tidak mungkin keluar kecuali kalau orang sudah berhenti menyebut-nyebut tentang Dajjal. Maka ceritakan Dajjal kepada anak-anak Anda, ceritakan kepada anak-anak kita tentang bahaya Dajjal. Nah, Dajjal ini begini-begini. Sudahlah cerita-cerita dua anak botak itu nggak usah diceritakan. Tidak perlu cerita tentang kura-kura ini itu, tidak perlu. Dari sekarang ceritakan tentang Dajjal, ceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj, ceritakan tentang turunnya Isa, ceritakan tentang Rasulullah, para sahabat. Gantilah sekarang cerita-cerita di rumah itu, karena Dajjal tidak mungkin keluar, bahkan akan gagal keluar di tahun 2022 kalau Anda terus cerita Dajjal. Ya, memang kan begitu hadisnya. Ya, supaya nggak keluar tahun 2022 apa? Perbanyak cerita Dajjal. Ceritakan Dajjal di mana-mana. Nggak keluar itu, karena Rasul yang mengatakan, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhaban nas an dzikrihi wa tatrukal a'immatu dzikrahu alal manabir. Tidak mungkin Dajjal keluar sampai manusia berhenti menyebutnya. Para da'i, para duat berhenti menyebut di mimbar-mimbarnya. Ketika manusia sudah lalai, Dajjal keluar. Tapi kalau antum terus menyebutkan soal Dajjal, maka Dajjal tidak mungkin keluar dalam waktu dekat, karena masih banyak orang yang bercerita Dajjal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal ini sudah ada, dan sudah ada di sebuah tempat. Tempatnya di mana? Allahu a'lam. Sekali lagi, kalau sudah dikatakan tempat, Allahu a'lam, jangan diprediksi. Karena Nabi SAW ketika ditanya soal tempat, apakah di laut Syam? Oh tidak, di laut Yaman. Apakah di laut Syam? Oh tidak, di laut Yaman. Kata Rasul, oh tidak, bal min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq, kata Rasulullah. Oh, bukan laut Syam, bukan laut Yaman, tapi sebelah timur, sebelah timur, sebelah timur, tanpa menyebut di mana pulaunya. Pokoknya sebelah timur. Karena hadis yang ada, hadis yang sahih, sekali lagi, Dajjal akan keluar pertama kali di mana? Di negeri yang banyak orang Syiahnya, Iran, Khurasan, dan akan terbunuh di negeri yang banyak Yahudinya, Babil Lud, dekat Baitul Maqdis, bertepatan dengan Israel. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hadis yang sangat bagus kalau cerita tentang Dajjal. Hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, ikhwatu fiddin, adalah seorang sahabat. Dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Tamim Ad-Dari ini ahli ibadah, termasuk ahli ibadah Palestina.
Bahkan terkadang satu malam dia sholat hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh, dan dia menangis. Dialah yang menerangi masjid Rasulullah. Dia pula yang membuatkan mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamim ibn Aus Ad-Dari, orang yang sangat dihormati Umar ibn Khattab karena punya karamah yang zahirah, yang nampak. Jadi ada kisah demikian. Kenapa Umar sangat menghargai Tamim ibn Aus Ad-Dari? Jadi ketika Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab, si Nabi KW, Nabi palsu, maka terjadilah peperangan di Yamamah. Banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia, dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy, budaknya Hindun. Kemudian orang-orang yang selamat dari orang-orang kafir bersembunyi. Salah satunya saudara Musailamah, namanya Harmalah Hanafi. Masih ada saudara dengan Musailamah Al-Kadzab, bersembunyi dia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, khalifah kemudian naik Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Datang Harmalah kepada Umar ingin masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umar, inni taib qabla an taqdiru alayya." Ya Umar, saya bertobat kepada Allah. Saya ingin masuk Islam sebelum kau tangkap aku. Takut kalau sebelum ditangkap dia tidak bertobat, bisa dipenggal tuh. Maka dia mengatakan, saya tobat sebelum kau tangkap aku, katanya. Kata Umar ibn Khattab, kalau engkau ingin bertobat, ingin belajar agama, pergi sana ke Palestina. Di sana ada Sayyidul Muslimin, pemimpinnya orang Muslim, Tamim ibn Aus Ad-Dari, ada di sana. Dan ingat, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini punya kebiasaan, suka memukul orang di samping kanan dan di samping kiri. Bukan dipukul keras-keras, tidak. Ya, ditepak gitu saja, tepak gitu. Kemudian ditarik tangannya, ayo makan di rumah. Selalu seperti itu. Siapapun yang duduk di samping kiri Tamim ibn Aus Ad-Dari, dia kebagian makan di rumahnya. Itu kebiasaannya, ngajak makan. Cobalah antum buat kayak gitu, biar saya bisa duduk di samping antum. Ya kan? Jadi kebiasaan Tamim ngajak makan, masya Allah. Ya, baiknya Tamim ibn Aus Ad-Dari ini. Jadi suatu ketika terjadi kebakaran hebat di Hurrah, satu tempat. Api membumbung di mana-mana, kebakaran hebat. Datanglah Umar ibn Khattab kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari dan mengatakan, "Ya Tamim, engkau harus menyelesaikan kebakaran itu." Ya. Akhirnya kata Tamim, "Ma'ana ya Amirul Mukminin." Siapa saya wahai Amirul Mukminin harus menyelesaikan kebakaran? Ya. Kata Umar ibn Khattab, "Sudah, kau harus menyelesaikannya." Berangkatlah Umar ibn Khattab, Harmalah dan Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sampai di tempat kebakaran, maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dikebaskan tangannya, padam semua apinya. Karamah, ikhwan. Karamah namanya. Ya. Kalau antum sampai 100 gini tetap ini nggak akan mati. Ya. Kecuali bawa mobil damkar, baru mati. Ya. Ini karamah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya. Lah hebatnya di antara keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari ini, tidak ada sepanjang sejarah Rasul mengambil cerita dari sahabat kemudian diceritakan kembali ke sahabat, kecuali ceritanya Tamim ibn Aus Ad-Dari tentang Dajjal. Karena ceritanya Tamim persis seperti cerita Dajjal yang selalu Rasul ceritakan kepada para sahabatnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil cerita Tamim kemudian diceritakan kepada para sahabatnya. Dan tidak pernah ada cerita sahabat diambil Rasulullah. Biasanya Rasul yang bercerita diambil sahabat. Ini cerita sahabat diambil Rasulullah, disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Dan itu salah satu keutamaan Tamim bin Aus Ad-Dari. Suatu ketika, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Fatimah ibn Qais. Kata Fatimah ibn Qais, aku mendengar ada seorang yang menyuruhkan as-salatul jami'ah. Kalau ada seruan as-salatul jami'ah berarti ada sesuatu yang penting,
yang harus hadir di masjid. Makanya dalam sholat kusuf gerhana itu disunnahkan kalimat bukan azan, tapi menyebut as-salatu jami'ah kalau ngundang orang. Jadi kalau terjadi gerhana, antum ke masjid, ambil mic, as-salatul jami'ah, biar orang-orang datang. Bukan azan. Ya. Maka orang-orang pun kemudian datang. Setelah itu kemudian Nabi SAW sholat. Setelah sholat kemudian Nabi SAW berceramah naik ke atas mimbar. Kata Nabi SAW, inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Kata Rasulullah, aku tidak mengumpulkan kalian karena ada perkara yang menyenangkan atau ada perkara yang menakutkan. Walakinni jama'tukum, tetapi sengaja aku kumpulkan kalian, li'anna Tamim ibn Aus ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anil masihid dajjal. Akan tetapi kata Rasul, sengaja aku kumpulkan kalian. Ada seseorang namanya Tamim ibn Aus ad-Dari baru saja datang, berbaiat kepadaku, masuk Islam kepada agamaku. Dia menceritakan sebuah cerita persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal. Mulailah Nabi SAW bercerita tentang ceritanya Tamim ibn Aus ad-Dari. Jadi Tamim dan 30 awak ini hendak melakukan perjalanan perniagaan, mau dagang. Rupanya di tengah lautan datang ombak sangat besar, menggulung kapalnya, dipermainkan ombak sehingga kapalnya akhirnya terhempas sedikit demi sedikit, entah berentah ada di pulau mana. Tiba-tiba berhari-hari, ada yang mengatakan syahron, 1 bulan, diombang ambing tak kemana. Akhirnya tiba-tiba Tamim bin Aus ad-Dari terdampar di sebuah pulau setelah 1 bulan dipermainkan ombak. Bayangkan 1 bulan dipermainkan ombak, ya. Bahkan mereka sudah membuang semua isi perahu biar enteng, biar tidak berat.